Baik, kita kali ini akan belajar yang namanya image processing ya. Jadi sebelum kita mulai ya, kita siapkan dahulu di sini ya folder contoh-contoh ya. Di sini kita akan belajar klasifikasi menggunakan MATLAB ya sebagai dasar image processing kita. Ini contoh daun-daun yang kategori early, artinya dia rontok di awal. Ini adalah contoh daun-daun yang segar, dan ini adalah contoh daun-daun yang tua, seperti itu. Ya, kita akan belajar menggunakan MATLAB untuk klasifikasi otomatisnya. Sehingga misal nanti dikasih tahu, ini daun ini kategori apa, sistem akan mampu untuk mengenali, oh ini kategori early, late, atau healthy. Ya. Selain itu kita juga sudah menyiapkan dua ikon ya, ikon ini ya, maksudnya untuk default tampilannya. Oke, ini adalah tampilan awal MATLAB saat pertama kali dibuka. Jadi langsung saja nih kita atur posisi apa? Directory path working directory-nya di sini ya. Tadi saya letakkan di partisi H, folder ini IP basic. Nah, ini adalah contoh gambar-gambar yang tadi. Oke, sebelum kita mulai, kita akan belajar basicnya dahulu. Ya, pengetahuan pertama di MATLAB yang harus diketahui adalah tentang konversi image menjadi metrik. Misalkan di port I itu image artinya ya, Amrit. Ya, kita baca misalkan MATLAB ing. Ya, kalau kita hus ya, otomatis dia kebaca. Di sini adalah image 3 dimensi. Ya, artinya red, green, blue-nya terbaca di sini ya. Ini red, green, dan blue. Oke, kalau kita lihat coba show I ya. Berarti kita menampilkan citra ukuran ini ya. Seperti ini. Ini maksudnya warning ini karena default MATLAB-nya menampilkannya itu ya tidak full, tetapi hanya sekian persennya. Jadi dia ngasih informasi. Oke, kemudian kita akan memisahkan ya. Coba di dalam perintah berikutnya kita belajar mengubah warna menjadi ya, citra warna tadi full color menjadi grayscale-nya. Ya. Gray sama dengan RGB to gray ya. Terhadap variabel I yang sudah didapat tadi ya. Kalau kita lihat unshow gray, nah dia seperti ini abu-abu. Atau kalau kita lihat khusus ya, dia menjadi 2 dimensi. X3-nya udah hilang. Ya, X3-nya dia sudah hilang. Artinya citra ini udah menjadi 2 dimensi yang didapat dari ya secara rata-rata ya kita bisa lihat red ditambah green ditambah blue ya masing-masing dibagi di 3 atau sesuai dengan rumus grayscale ya, ada rumus grayscale 0,3 dari red, 0, sekian dari green dan seterusnya. Atau bisa juga kita ambil unsur pewarna. Saya mengambil unsur red-nya saja ya. Semua baris, semua kolom yang pertama. Saya mengambil green-nya saja ya. Semua baris, semua kolom ya, dimensi kedua. Saya mengambil blue-nya saja ya. Kalau kita lihat unsurnya sama antara gray sama RGB ini ya, 2 dimensi dia. Bedanya apa? Kalau red hanya mengambil dimensi satunya saja ya, green ngambil dimensi 2 dan blue ngambil dimensi 3. Nah, kalau kita lihat ya, kita lihat secara apa itu namanya? Penampilan ya, kita unshow. Ini misalnya ya. Sama ya, ini sisi blue, ini sisi green, ya, sama sisi red. Dia mewarnai warna grayscale ya, grayscale. Tapi unsurnya unsur red-nya, ini red-nya. Kalau semua itu digabung nanti kembali lagi menjadi I, ya, menjadi I. Seperti itu. Oke. Itu dasarnya ya, artinya dari full color berubah menjadi grayscale. Kenapa harus di grayscale-kan? Karena lebih sederhana ya, lebih sederhana. Bahkan nanti harus disederhanakan lagi dalam image processing, yaitu menjadi unsur utamanya saja ya, istilahnya namanya ekstraksi ciri. Misalkan kita ambil nilai apa itu namanya GLCM-nya, rata-ratanya ya. Kita
kita ambil nilai deteksi tepinya dan sebagainya. Coba kalau kita jadikan deteksi tepi, coba ya. Kita lihat di MATLAB ini fungsi edge, ini ada contohnya. Edge umumnya Kenny ya. Coba kita ambil Kenny. Deteksi tepi sisi gray, coba kita lihat. Jadi gray ya. AMSO. Lihat ini deteksi tepi dari sisi gray ya. Saya mau lihat deteksi tepi dari sisi red misalkan ya. Ini tanda panah ke atas ya untuk menarik perintah sebelumnya. AMSO EDR. Nah, seperti ini. Nanti kita tergantung objeknya ya. Kalau objeknya itu unsurnya unsur dominannya hijau ya berarti kita analisa deteksi tepinya ambil yang unsur greennya. Kalau deteksinya itu warna kuning ya berarti kita ambil rata-rata red sama greennya ya, warna yellow-nya ya. Atau kalau pengen pukul rata ya grayscale-nya aja yang kita ambil untuk perbandingan nantinya. Kayak perbandingan secara red, green atau blue atau secara grayscale. Coba kalau gitu kita koleksi aja, kita kumpulkan. Coba di sini ada perintah pertama tadi, ed gray sama dengan edge daripada gray, koma Kenny ya. Niatnya deteksi tepi gray. Kemudian EDR ya, ulangi lagi. Sisi R kita ambil Kenny, sisi green ya, sisi green kita ambil Kenny-nya dan sisi blue ya deteksi tepi ya kita ambil sisi blue-nya. Ini terakhir dikasih titik koma kenapa? Supaya dia data tidak keluar ya. Kalau kita lupa kasih titik koma ya nggak error, cuman dia datanya keluar. 0 dan 1. Kenapa? Karena dia deteksi tepi, dia hanya mengenal angka 0 dan 1 ya. Kalau gray ya atau masih red, dia masih keabuan 255 sekian. 255 menunjukkan warna putih, 0 menunjukkan warna ya mendekati warna hitam. Ini data-data kita. Ya, coba kita tampilkan secara CLI ya menggunakan perintah subplot. Ya, kita lihat perintah subplot. Subplot ini dia. Ya. Subplot. Oke, kita kayaknya harus dibantu dengan coding ya. Kenapa? Karena kalau nggak gitu nanti perintahnya hilang. Oke, kita klik kanan new script. Oke. Subplot menunjukkan ini berapa baris, berapa kolom, dan dia indeks ke berapa. Oke, tadi perintah-perintah kita tadi banyak yang udah hilang ya. Oke, kita kumpulkan lagi aja supaya nanti memudahkan. Oh, udah hilang ya tuh ya, karena udah tertimpa-timpa. Kita ulangi lagi, I sama dengan amrate. Objeknya apa yang mau difokuskan? matlab.png. Kemudian gray adalah RGB itu gray daripada I. Kemudian red adalah I ya, semua baris, semua kolom dimensi 1. Green dan blue ya, dimensi 2 dan dimensi 3. Kemudian kita ambil nilai deteksi tepinya. Gray. Gray adalah edge. Ya. Ini harus 2 dimensi ya, yang dimasukkan ke dalam deteksi tepi. Dia nggak bisa kalau langsung I gitu, nggak mau dia. Ya, dia akan error karena dia mintanya yang dari 2 dimensi. Berarti kita ambil salah satu gray-nya. Red. Ya, ambil dari red. Green, blue, EB, ini EG. Ya, red, green, blue. Kalau kita lihat di sini ada objek utama gray RGB ya.
Deteksi CP gray, red, green, blue. Oke, berarti kita ambil di sini 2 baris, 1, 2, 3, 4, 5 kolom ya. Oke, 2 baris, 5 kolom. Atau biar mudah kita kasih aja B atau row. Row adalah 2, kolomnya kita bikin 5. Nah, ini lebih mudah untuk gantinya nanti ya. Jadi ini adalah R, ini C, ini indeks pertama. Ya, seperti itu. Atau lebih mudah lagi, N adalah 1 ya, N. Jadi ini N aja. Sehingga nanti otomatis dia N sampai dengan N ditambah 1. Subplot ini ya. Coba bentar kita lihat. Help-nya biar jelas. Help subplot. Cara menampilkannya subplot. Langsung plot ya, langsung plot. Plot ini koma ya. Plot ini koma. Plot apa gitu. Plot langsung aja kita plot. Yang pertama adalah I ya. Sudah urutan nih 1. Ini adalah gray, ini adalah red, ini green, ini blue, kemudian ini adalah ED gray, ini adalah ED red. Oh, ini kita kasih dulu ya supaya sama. ED gray, ED red, ED green, dan ED blue. Nah, seperti itu. Ini kita CLC ya. CLC itu dia membersihkan layar saja, tapi memorinya masih ada. Jadi bagusnya kita clear saja, CLC dan clear ya. Jadi variabel lama hilang ya, seperti itu. Kita tes running lagi. Ya, sini udah lengkap, kita tinggal tes running. Oke. Ini berulang ya. Kenapa? Karena 55 ya. Oke, biar mudah membacanya. Oh, ini ada kesalahan, edge-nya 513. Kenapa nih errornya di edge? Oh, ini salah ya, Kenny ya, saya salah. Kenny harusnya. Karena kita pendekatan deteksi tepinya menggunakan formula kernel algoritma Kenny. Dari nomor 2 dimensi. Oh, plot ya, salah. Plot itu ngeplot ya, ngeplot itu ngeplot matrik beda ya. Kita AMSO ya. AMSO. Plotnya salah. Karena kita mau melihat ya. AMSO. Kalau plot itu untuk ini ya, grafik maksudnya ya. Plot itu menampilkan grafiknya ya. Oh, ini ada kesalahan ED gray. Ya, ED gray tulisannya salah variabelnya. Oh, nggak ada D-nya ya. Sudah kita bikin D aja di sini. Oke, ini adalah contoh hasilnya ya. Jadi ini sama-sama. Ini adalah grayscale. Ini adalah deteksi tepi sisi red, deteksi tepi sisi green, dan deteksi tepi grays kabuan daripada blue. Ini kita lihat. Contoh kita lihat sisi daun ya. Nanti manakah yang bagus? Contoh kita ambil early 1 JPG. Kita ganti objeknya. Manakah yang bagus untuk status penelitian kita? Akan seperti itu. Nah, seperti ini contoh ekstraksi ciri secara deteksi tepi dari masing-masing. Ya, dari masing-masing. Ini dilihat dari sisi mana yang kita kira-kira bisa mewakili ya. Grayscale-nya ini early. Coba kita amati daun yang lainnya. Ya. Oke, 1 JPG.
running. Kita lihat beda ya, dia daunnya agak beda udah. Oke. Tetapi secara ini sama ya, secara ini sama ya. Secara guratannya sama ya. Jadi ini bagusnya sih bukan ke deteksi tepi nantinya, tapi ke GLCM ya, ataupun ke algoritma ekstraksi ciri yang lain, supaya bedanya sangat kentara ya. Kalau ini kan mirip-mirip ya jumlah guratannya ya, seperti itu. Jadi kita coba lagi ke LED, coba ya, contoh yang LED. Yang LED kita coba, kita masukkan di sini. Kita running. Oh salah, ini dia mencoba ganti posisi ya, jangan. Ini karena kita tadi aktifnya kita di sini. Kita kembalikan lagi ke atas. Ya. Oke, seperti ini. Secara fisikal dia lebih ramai ya, lebih ramai. Guratan-guratan tandanya lebih ramai. Kita coba aja ya, karena secara deteksi tepi antara ketiga jenis daun ini mirip-mirip ya. Nah, kita lihat aja di akhirnya ya. Oke, itu adalah starting awal untuk proses image processing. Ya, jadi tidak hanya menggunakan deteksi tepi ya untuk proses apa tuh namanya, perbandingan antar citra, kita bisa menggunakan teknik-teknik ekstraksi ciri yang lainnya. Ya, seperti tadi disebutkan ada GLCM, ada lagi itu pakai HARS, Wavelet, ya, bisa juga nanti menggunakan pewarnaan model HSV, ya, atau LBR, ya, banyak tekniknya. Jadi tinggal kasusnya apa, nanti kita bisa menyesuaikan. Ini adalah sebagai langkah dasar, langkah awal bahwa sebelum perbandingan image, disederhanakan dulu image-nya. Kalau perlu nanti dia dikecilkan ukurannya ya. Karena kadang citranya beda ukuran. Kalau udah beda ukuran udah beda lagi ya. Coba kita lihat. Help. Resize. Kita resize. Ya, meresize ukuran menjadi 64 kali 64 ini maksudnya. Ya, oke kita coba resize. Nah, ini lebih bagus sih sebenarnya kita bikin fungsi ya. Kita bikin fungsi aja coba di sini. Get norm. Kita bikin fungsi namanya get norm, get normalisasi maksudnya. Ya. Maksudnya apa? Jadi semua citra yang mau diproses itu dialihkan ke get norm. Ya, seperti itu. Contoh misalkan citra ini nih. Kita prosesnya mulai dari grayscale aja ya. Oke. Nanti dia dapat input berupa citra. Ya. Atau enaknya sih berupa pet aja ya. Pet aja di sini, betul. Oh jangan, ini citra aja. Oke. Kemudian di sini adalah, berarti itu udah dibaca ya, artinya udah dibaca dari Amrit. Lalu terserah kita mau ngambil unsur apanya, gray-nya atau red-nya atau blue-nya. Oke. Unsur gray-nya kita mau ambil dari mana? Oke, kita lihat di sini. Kita ambil normal aja, ambil RGB to gray. Oke. Nanti kalau kurang bagus hasilnya ya kita pilih yang mana, ya sesuaikan. Nah, di sini kita pastikan dulu baris, koma, kolom, atau langsung aja jika size ya I,3 lebih dari 1. Ya, kalau dia lebih dari 3 maka di-graykan. Kadang-kala yang dikirim kemari itu bukan 3 dimensi tapi 2 dimensi. Maka kita lakukan langkah RGB to gray. Ini tuh jaga-jaga. Contoh seperti ini.
Contoh seperti ini, ada unsur citra 3 dimensi ya. Size I,3. 3 ya, artinya dia 3 dimensi. Kalau gray, 3 dia 1 dimensi. Ya, kolom ketiga ya, dilihat dari kolom 3-nya sini. Oke, kalau dia 3 dimensi ya digraykan. Kalau udah digraykan baru masuk ke deteksi tepi. Kita bikin nama edit edge daripada gray. Oke, kita butuh namanya row call ya, row call. Mau berapa dimensi? Oke, kita bikin berapa dimensi? Misalkan ed resize, resize ed berubah menjadi r, c. Artinya nanti dia ukurannya berapa jadi berapa. Ya, seperti itu. Kita balikin nilai ed res-nya. Kita coba ya, testing. Tadi kita ada unsur i ya, apakah i 3 dimensi. Kemudian kita kirim ke menjadi ini, misalkan new baru i ya, r-nya kita bikin misalkan 100, kolomnya misalkan 80. Ya, sistem akan lempar ke sana. Jadi kita dapat variabel new itu konsepnya udah berubah 100 kali 80. Jadi 2 dimensi, sudah deteksi tepi dia, tetapi ukurannya menjadi 180. Kemudian kita unshow daripada new. Nah, bentuknya seperti ini. Resize ya, merubah ukuran daripada i-nya. Unshow i itu apa? I itu seperti ini ya. Resize. Kalau kita balikin di sini ed, ya ed-nya kita balikin di sini, maka yang dibalikin sama get norm ini adalah masih deteksi tepi. Kita tes lagi coba. Terus new itu tadi adalah ukurannya, ya dia belum diubah ya, ukurannya belum dirubah ya, masih 256 kali 256. Karena tadi yang dibalikin adalah ed-nya. Unshow new. Nah, ini bentuknya seperti ini. Artinya saat dia mengalami resize ya, bentuknya berubah jauh ya, bentuknya berubah jauh ya. Coba kita balikin lagi tadi. Bentuknya jauh banget ini. Ed resize kita balikin ke atas atau kita balikin dua ya, ed dan ed resize. Tadi dia dapat dua variabel. Jadi kalau kita panggil di sini, yang pertama adalah deteksi tepi, yang kedua adalah edr ya. Ed dan undefined variable ed dan edr kan tadi belum disimpan apa? Ed dan ed resize. Ed itu adalah masih deteksi tepi, oke. Oh, ini dia nggak mau, dia minta di ini ya. Kalau di Python ya begini, kalau di MATLAB dia harus array. Oke, kita lihat siapakah ed. Ya, dia masih 256, siapakah edr. Coba kita perbandingkan subplot 1,2,1 so ed dan satu lagi ini kode enter langsung proses ya, jadi kita letakkan di samping. Yang kedua edr. Nah, dia di resize bentuknya jadi seperti ini ya, banyak sekali data yang hilang, nggak cocok kayaknya ya. Coba atau mungkin kita ubahnya jangan terlalu kecil ya, coba 100 kok 200,200 coba ya, kita tes. Kemudian kita tampilkan. Nah, masih banyak yang muncul lah ya. Oke. Coba kita lagi 150. Karena ini harus hati-hati saat meresize suatu objek. Takutnya nanti banyak data yang hilang. Oke, ini masih normal, masih bisa terlihat. Coba ukurannya menjadi 100 kali 100. Wah, udah banyak yang hilang. Dekat sini. Dekat aja. Ya,
banyak data yang hilang ini nggak bisa dijadikan sebagai perbandingan ini. Ya, mentang-mentang dengan resize prosesnya lebih cepat, tapi kan image-nya jadi hilang. Nggak bisa ya, proses ini nggak bisa. Atau mungkin karena ukuran width height-nya beda ya. Oke, kita coba lagi. Oh enggak, ini udah 100. 130, 130. Buyar ya. Kayaknya 150 kali 150 deh paling rendah ini kayaknya nih. Ya. Jadi itu masih bisa wujud aslinya ya. Sama seperti wujud aslinya. Nah, ini dia masih terlihatlah wujud aslinya. Dan ini pun sebenarnya udah kecampur ya, backgroundnya mempengaruhi nih. Mungkin backgroundnya pencahayaannya ataupun latarnya ya ikut ya. Memang ini baiknya dinormalisasi datanya itu ya. Sebenarnya sebelum deteksi TP ada proses namanya filtering. Ada low pass filtering, high pass filtering ya, medium pass filtering ya. Kalau ini sepertinya dia harus low pass filtering ya. High pass filtering. Karena sangat terang sekali nih yang sebelah kanan nih. Ya, high pass filtering baru masuk ke deteksi tepi. Oke, nggak apa-apa nih kita untuk pembelajaran dasar. Praprosesnya sampai tahap ini menuju get norm. Jadi dengan satu fungsi ini dari 3 dimensi berubah menjadi 2 dimensi, dari 2 dimensi di resize. Ya, tadi resize yang tepat untuk kasus kita ini, row call-nya adalah 130. Row 130, call 130. Kenapa dapat 2 ya? Karena tadi dari get normnya mengembalikan 2 nilai. Ya, itu cara bermain fungsi pada materi. Oke, untuk materi CLI saya kira udah jelas ini ya. Kalau misalkan mau diganti dengan green-nya yang ini, tinggal dibuka aja ini ya, atau ngambil green-nya ya, karena daun kan hijau, ya dibuka aja, maka otomatis sistem yang akan memanggil nilai itu. Kita jalankan ini, sisi green-nya yang diolah. Ya, ini sayang, ini agak sulit nih, kenapa nih? Karena background-nya mempengaruhi ini. Ya, padahal ini bukan angka penting. Ya. Nilai pentingnya adalah yang di dalam. Oke, kesimpulan sementara adalah untuk objek yang sama, tetapi kita membedakan dari sisi muda, tua, ataupun sedangnya, misalnya late, healthy, ataupun early, ya. Sarannya sih jangan pakai deteksi tepi. Ya, deteksi tepi bagus digunakan kalau objeknya berbeda jauh, misalkan daun pepaya sama daun singkong, ya. Daun singkong dengan daun apa, ya itu beda. Atau macan dengan singa, ya, macan dengan kucing, macan dengan gajah, itu udah beda. Tapi kalau objeknya sama, deteksi tepi kurang tepat ya, karena mirip-mirip dia. Kita gunakan nanti pendekatan ekstraksi ciri yang lain. Atau bisa juga melakukan proses-proses yang lebih mendalam, menggunakan low pass filter, high pass filter, sama medium pass filter. Sehingga hanya citra inilah yang diproses nantinya. Oke, saya kira itu untuk sesi pertama bisa dan jelas untuk diikuti. Langkah berikutnya adalah kita masuk ke GUI. Terima kasih atas perhatiannya.